Sesi yang ketiga ini akan dibawakan oleh Ibu Tanti Oktavia CSCA. Beliau akan membawakan topik yang berjudul Automation System in Supply Chain. Selamat siang, Bu Tanti. Ya, selamat siang, Pak Noval. Gimana, Bu? Udah siap, Bu, untuk pemaparannya di siang hari ini, Bu? Ya, siap, Pak. Oke. Bu Baik. Tanti, waktu dan tempat dipersilakan ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Noval. Salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membawakan mengenai topik Automation System in Supply Chain, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Tanti. Saya dari Universitas Bina Nusantara. Jadi mungkin kalau tadi dua speaker sebelumnya fokus terkait dengan proses operasional ya di dalam supply chains-nya. Nah, hari ini saya akan coba share Bapak Ibu dari sisi teknologi ya, yang mungkin Bapak Ibu akan banyak menggunakan dan mungkin menjadi future proses ya yang akan Bapak Ibu coba adopsi di organisasi ataupun company Bapak Ibu sekalian. Oke, saat ini saya menjabat sebagai Ketua Jurusan Program Studi S2 di Magister Manajemen Sistem Informasi. Jadi in case nanti mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau melanjutkan ya studi ke akademik di jenjang S2, boleh nanti kita diskusi lebih lanjut. Dan saat ini juga saya menjabat sebagai Vice Chair untuk IEEE Computer Society Indonesia Chapter. Jadi ini mungkin biasanya kalau berhubungan dengan conference ya, international conference, saya membantu Pak Ford ya sebagai ketua dari IEEE Computer Society Indonesia. Sebelumnya saya banyak bergelut di bidang pendidikan ya, di karirnya lebih banyak di akademik. Jadi sebelumnya saya menjabat sebagai jurusan untuk S1 ya di sistem informasi dan beberapa kali juga sebagai bisnis analis ya di beberapa company, salah satunya di PT NSP Sekuritas Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk sharing saya hari ini mungkin materinya ringan ya karena kita Sabtu siang ini, jadi lebih ke arah implementasi teknologi yang bisa kita gunakan untuk supply chain Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan coba lihat ya secara introduction-nya, jadi akan dibagi 4 bagian. Yang pertama nanti introduction mengenai era saat ini yang kita hadapi dengan kemajuan teknologi, kemudian after pandemi COVID ya, kita semua melakukan transformasi digital dan bagaimana yang terjadi pada supply chains. Kemudian di sesi kedua, part kedua, saya akan coba bahas mengenai supply chain transformation yang terjadi saat ini dan future teknologinya Bapak Ibu ya, karena kita lihat sekarang sudah berubah ya eranya dan mungkin teknologi-teknologi seperti apa yang mungkin bisa kita embeddedkan. Dan yang terakhir nanti closing. In case nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya, nanti boleh mungkin nanti di sesi setelah ini ya, ada sesi pertanyaan. Oke, saya mungkin kalau kita after pandemi COVID ini, kita lihat banyak sekali ya Bapak Ibu, berdengung terkait dengan transformasi digital ya, semua era bahkan akademik pun ya melakukan yang namanya transformasi digital. Di mana di dalam transformasi digital ini kita diharapkan agar lebih bisa menyeimbangkan dari sisi kebutuhan dari masyarakat kita karena behavior-nya sudah berubah ya after pandemi COVID dan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kecepatan dan dinamika yang terjadi di industri yang saat ini lebih kita sebutnya lebih dynamic Bapak Ibu ya. Dan dari sini kita lihat bagaimana kita bisa merespon dengan cepat ya, begitu juga dengan supply chain karena di beberapa mahasiswa kami saat ini juga sedang melakukan riset ya, bagaimana supply chain ini bisa membantu meningkatkan performa dalam proses operasionalnya dengan menggunakan teknologi-teknologi saat ini banyak sekali digunakan ya, bahkan dari sisi IoT ya, RPA, IDP, digital twin itu saat ini banyak mau diimplementasi oleh perusahaan. Banyak perusahaan meminta kita bagaimana bentuknya yang akan diimplementasikan dan kita coba riset bareng-bareng dengan mahasiswa Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat otomatisasi yang kita bisa jalankan itu banyak sekali teknologi yang bisa mendukung ya, salah satunya mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya mengenai Internet of Things ya. Kemudian kita juga banyak menggunakan yang namanya automating physical process ya. Jadi kita coba lihat mana proses yang bisa dilakukan secara robotik ya, mana proses yang mungkin masih dijalankan secara konvensional.
ya. Dan robotic process automation ini yang paling banyak Bapak Ibu, ya. Saat ini mahasiswa kami banyak yang masuk ke area robotic process automation, bagaimana untuk bisa menjembatani proses yang dilakukan secara reguler ataupun repetitif untuk diserahkan kepada robot, ya. Walaupun mungkin robotiknya bukan robotik yang humanoid ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita baca berita, mana nih robotnya ya? Biasanya kan robot ada bentuknya ya. Tapi kalau untuk di company nanti robotnya mungkin Bapak Ibu nggak akan lihat ya. Ada yang sistemnya kita sebut sebagai robotic process automation atau RPA. Dan ini banyak digunakan juga di banking Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat selama ini industri yang paling banyak menggunakan RPA ini adalah banking industry. Dan mungkin nanti kita akan lihat ya bagaimana implementasinya terhadap supply chain yang mungkin Bapak Ibu bisa riset lebih jauh ataupun bisa meng-hire ya para karyawan yang mungkin lebih bisa menganalitik kira-kira proses mana saja yang bisa diimplementasikan dengan menggunakan robot. Oke, balik ke dalam latar belakangnya, mungkin Bapak Ibu di era 2023 ini ya kita lihat memang kondisi politik kita juga sudah berubah ya. Jadi after pandemi COVID ya semua orang mulai berpikir bagaimana untuk mengganti proses yang terjadi saat ini yang dilakukan awalnya mungkin secara konvensional ataupun nanti ada beberapa hal yang mungkin kita akan lihat seperti penekanan jumlah dari karyawan ya, beberapa proses yang mungkin kita bisa embeddedkan dengan menggunakan mesin. Dan kita lihat juga industri behavior kita juga sudah berubah Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga harus benar-benar memikirkan. Karena transformasi digital ini bukan hanya kita mengembeddedkan teknologi, ya, tapi kita juga harus memikirkan cara terbarunya seperti apa yang memang bisa diterima di masyarakat, bisa diterima secara industri. Nah, ini yang harusnya kita akan drill down lagi ya kalau kita mau membangun suatu supply chain transformation Bapak Ibu. Teknologi yang kita akan gunakan pun sebenarnya bertujuan untuk menurunkan ya dari sisi penggunaan cost yang terjadi di dalam suatu company. Karena saya yakin ketika kita masuk dalam proses operasional, cost itu merupakan bagian yang paling sulit untuk kita tekan. Ya, nah oleh karena itu dengan teknologi-teknologi yang kita coba lihat lagi ya, yang coba kita evaluasi ataupun coba kita research, nah ini akan memberikan dampak tersendiri ya tentunya ketika kita melakukan yang namanya revolusionis ya terkait dengan supply chain yang akan kita gunakan. Jadi kita juga akan lihat ya bagaimana dari sisi transportasi ya, bagaimana dari sisi pengawasan ataupun monitoring terkait dengan gudang ya, ataupun kita juga akan lihat dari sisi beberapa penggunaan movement dari sisi robotik yang bisa kita gunakan ya untuk membantu proses yang terjadi di dalam proses produksi ataupun proses distribusinya. Nah, hal itu yang akan coba saya ulas satu-satu ya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang background-nya teknologi ya mungkin ada beberapa yang risetnya sama ya. Nah, itu silakan ya. Dan in case mungkin Bapak Ibu punya topik-topik yang terkait dengan operasional yang saat ini masih bingung nih mau berubahnya seperti apa, ya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, ini saya akan coba bahas dari beberapa teknologi yang sangat familiar dengan supply chain. Itu ada artificial intelligence, Internet of Things, advanced analytics, blockchain, robotic process automation, dan digital supply chain twin. Ya, mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah dengar ya teknologinya. Oke, nah, ini adalah beberapa future teknologi yang saat ini terjadi, Bapak Ibu, ya. Jadi beberapa periode belakangan ini ya kita lihat banyak sekali penggunaan warehouse automation ya, predictive analytics ya, Internet of Things ataupun beberapa mengenai virtual reality dan digital twin, bahkan delivery robot ya, banyak diutilisasi untuk membantu efisiensi ataupun meningkatkan performa dalam supply chains. Kalau kita lihat dari sisi artificial intelligence Bapak Ibu, ya saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, ini sangat berdengung sekali ya ketika kemarin masuk dalam era transformasi ya, semua orang bilang AI akan membantu untuk meningkatkan performa ataupun meningkatkan bisnis kita lebih efisien ya, atau lebih bisa menjual ke depannya.
Nah, AI di sini kita bisa gunakan banyak hal Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya dari sisi bagaimana kita melakukan prediksi ya terkait dengan forecasting dari sisi supply ataupun produk yang akan kita hasilkan ataupun dari bahan baku yang akan kita gunakan. Jadi di sini AI ini akan membantu dalam bentuk perencanaan yang akan Bapak Ibu jalankan di dalam supply chain Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita akan coba membuat suatu mesin yang di mana mesin tersebut bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan planning ya. Dan di sini tidak hanya planning Bapak Ibu. Jadi di dalam AI ini nanti kita akan bantu melakukan transformasi terkait dengan bagaimana proses produksi yang akan dijalankan, dan bahkan Bapak Ibu bisa melakukan simulasi ya terkait dengan apa yang akan dijalankan dalam suatu manufacturing ya. Jadi in case Bapak Ibu masih bingung nih, kira-kira saya harus mengeluarkan berapa cost-nya ya, saya harus mengeluarkan kira-kira berapa sumber daya yang dibutuhkan. Nah, AI ini akan bisa membantu kita melakukan prediksi ya, forecasting terkait dengan apa yang akan kita keluarkan ya sebagai cost ataupun bagaimana simulasi yang akan dijalankan di dalam proses produksinya. Dan bentuknya banyak Bapak Ibu ya. Jadi bisa bentuknya dalam bentuk suatu sistem atau bentuknya dalam suatu tool yang mungkin nanti akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan prediksi ke depannya dari sisi inventory, supply dan demand. Dan di sini AI akan membantu Bapak Ibu tidak hanya dari proses yang dilakukan ya, tapi dalam bentuk transaksi yang akan dijalankan dalam warehouse-nya ya. Dan di situ kita akan bisa membantu menganalisa dari segala sisi ya, dari sisi data, tren, bahkan kalaupun nanti Bapak Ibu mau melakukan analitik dari sisi data eksternal ya, AI ini akan membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari sisi Internet of Things ya, Internet of Things ini banyak sekali yang banyak diimplementasikan dalam melakukan proses produksi dan distribusi. Jadi kalaupun Bapak Ibu ingin melakukan tracking ya terkait dengan barang Bapak Ibu saat ini sudah posisinya ada di mana prosesnya ya. Dengan Internet of Things ini akan membantu kita melakukan tracking terkait dengan proses yang dijalankan dalam supply chain. Dan prosesnya itu tidak hanya kita lihat dari sisi point of delivery ya, tapi kita juga lihat dari sisi kondisi barangnya Bapak Ibu. Jadi barangnya ini kita bisa lihat ya dari sisi temperaturnya, ya kelembapannya, ataupun mungkin kita bisa lihat dari sisi kalau Bapak Ibu menggunakan makanan ya untuk melakukan supply ataupun distribusinya, kita bisa lihat kondisinya seperti apa, apakah masih tetap fresh ya, atau mungkin ternyata sudah rusak ya, ataupun sudah tidak baik lagi kondisinya. Nah, ini kita bisa tracking dengan menggunakan IoT. Ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu mengecek satu-satu karena kan kalau kita bicara dari sisi supply chain ini jumlahnya akan besar ya. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan teknologi ini akan membantu Bapak Ibu sekalian ya bisa melihat dalam detail ya dan diotomatisasi secara prosesnya. Teknologi ketiga adalah Advanced Analytics, Bapak Ibu, di mana di sini kita bisa melakukan analisa secara mendalam, ya baik itu secara deskriptif, prediktif ataupun preskriptif, ya. Nah, apa itu? Jadi di dalam deskriptif analitik ini nanti kita akan melihat dari previous performance yang sudah dijalankan di dalam proses operasional yang dijalankan di organisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan bisa melihat kira-kira dari previousnya ya dari experience sebelumnya apa nih yang harus kita minimalisir ataupun ya, apa yang harus kita perbaiki ya dari proses sebelumnya sehingga kita bisa tahu kondisi dari organisasi kita itu akan seperti apa untuk kedepannya. Kemudian juga kita akan melakukannya secara prediktif analitik ya, di mana di sini kita akan melihat dari sisi future implementasi yang akan dijalankan ya. Jadi setelah kita lihat dari data history yang kita kumpulkan beberapa lama, kita coba prediksi ya kira-kira dari future-nya yang akan kita jalankan itu yang akan menjadi best practice yang akan seperti apa nih bentuknya ataupun prosesnya. Kemudian ada pun yang terakhir kita sebut prescriptive analytic Bapak Ibu, di mana di sini kita akan melakukan yang namanya penentuan keputusan dan memberikan rekomendasi. Jadi kalaupun kita lihat banyak terjadi masalah nih dari yang sebelumnya, nah kita coba analisa ya dari masalah-masalah tersebut, kira-kira rekomendasi pathway terbaik
ya, ataupun metode terbaiknya seperti apa. Jadi dari hal yang kita sudah jalankan sebelumnya akan membantu proses analisa kita, tracking kita akan menjadi lebih baik, ya. Jadi tidak hanya dari sisi forecasting, ya, tapi kita juga bisa menetapkan dari sisi harga, Bapak Ibu. Ya, jadi in case nanti ada penetapan harganya, bagaimana nih yang paling optimal ya ataupun efisien. Dan kita juga bisa melakukan penurunan ya terkait dengan resiko-resiko yang terjadi ya ketika proses supply chain ini terjadi. Oke, teknologi selanjutnya kita kenal blockchain, Bapak Ibu. Ya, era blockchain ini memaksa kita untuk bisa menyampaikan prosesnya itu secara tetap ya. Jadi di mana kita harus membuat suatu sistem yang dapat melakukan recording dan memastikan prosesnya itu end-to-end-nya seragam, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pastikan barang yang kita produksi dan beberapa barang yang mungkin kita distribusi memang asli ya. Jadi kan kadang ketika kita melakukan distribusi banyak terjadi ya tiba-tiba ada perubahan ya ataupun ada fraud yang terjadi di tengah-tengah, akhirnya prosesnya tidak lagi asli ya, tapi ada beberapa campuran Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa memastikan ya proses distribusi yang kita lakukan itu secara end-to-end-nya transparan dan tentunya bisa dilegitimasi prosesnya itu benar-benar asli ataupun original ya, baik dari sisi produk ataupun dari sisi penyampaian informasi yang dijalankan Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kalau kemarin banyak beberapa mahasiswa kita melakukan pembuatan blockchain terkait dengan ijazah palsu ya. Jadi menjaga agar ijazahnya tidak ijazah yang bukan dikeluarkan dari perguruan tinggi, tapi dia menjaga dari sisi dikti ya. Ini kita masih riset lebih lanjut. Dan ada beberapa juga kemarin melakukan penelitian terkait dengan obat Bapak Ibu. Karena kemarin kan banyak terjadi ya obat-obat palsu beredar di masyarakat kita. Nah, kita coba untuk membuat sistem blockchain-nya untuk memastikan bahwa obat yang kita terima di masyarakat ini adalah obat yang asli. Oke, dan ini lanjut mengenai robotic process automation. Robotic process automation ini adalah bagaimana kita melakukan software solution ya dengan melakukan proses otomatisasi terkait dengan proses-proses yang kita bisa jalankan secara repetitif dan rule based Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita akan coba lihat ya dari proses yang kita jalankan ya secara supply chain ya, mana yang mungkin prosesnya dilakukan secara berulang ya. Jadi kita coba pahami proses bisnis yang kita jalankan, kemudian kita coba bentuk dalam beberapa software yang bisa Bapak Ibu gunakan. Beberapa software masih open untuk di riset Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba beberapa software RPA. Jadi mereka membuka kesempatan untuk kita bisa menggunakan ataupun mengutilisasi dari software tersebut agar bisa membantu ya case study yang kita jalankan di dalam organisasi. Nah, bentuk dari RPA banyak sekali yang bisa kita gunakan ya, bisa dengan untuk pengiriman ya, untuk inventory, membantu inventory kita, untuk planning perencanaan ataupun order ya, invoicing dan beberapa return proses yang mungkin terjadi ya di dalam organisasi kita. Nah, ini beberapa mekanisme RPA yang mungkin nanti banyak digunakan untuk diutilisasi dalam bentuk robot ya. Ini yang tadi saya bilang robot itu tidak harus bentuknya adalah humanoid ya Bapak Ibu ya, yang bentuknya seperti manusia, tapi mungkin saja suatu saat di organisasi Bapak Ibu semua jalan sendiri ya, ternyata robot yang menjalankan semuanya ya, RPA yang menjalankan semuanya. Oke, kemudian terakhir ya. Maaf. Oh, ini terakhir ya, Bu. Oke, siap. Ya. Lanjutin, Bu. Terakhir ini ya, adalah Bu, mengenai digital supply chain, Bapak Ibu. Jadi di digital supply chain ini kita akan membuat suatu representasi ya secara kembar ya. Jadi seolah-olah kita akan membuat suatu infrastrukturnya ini bisa berjalan secara twinning Bapak Ibu. Ya, jadi bisa kita melakukan distributed dari sisi data, bisa distributed dari sisi prosesnya. Jadi banyak hal yang mungkin nanti kita akan bisa gunakan kalau mungkin perusahaannya itu akan banyak kantor cabang ya, ada beberapa kantor atau site, dan kita tidak perlu membangun dari infrastruktur yang baru, tapi bisa kita copy ke masing-masing site-nya.
ya. Nah, ini beberapa teknologi yang mungkin Bapak Ibu akan gunakan. Bagaimana menggunakannya? Tentu kita harus memahami ya dari sisi capability organisasi kita dan bagaimana modal dan waktu ya yang kita butuhkan untuk merealisasikan hal tersebut ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. In case Bapak Ibu ada mau diskusi ya terkait dengan implementasi teknologi yang bisa membantu Bapak Ibu terkait dengan supply chain ya. Nanti feel free Bapak Ibu kita diskusi lebih lanjut ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Noval. Terima kasih Pak Noval. Oke, terima kasih Ibu Tanti atas pemaparannya mengenai automation di bidang supply chain. Sedikitnya kita sudah familiar, tapi apa yang disampaikan Bu Tantri ini cukup merefresh kita nih bahwasanya penting sekali untuk penerapan automation di bidang supply chain. Tadi udah banyak jenisnya, mulai dari Internet of Things, terus RPA, dan lain-lainnya.